Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Dwi Amalia dengan NIM 241021122015. Halo, perkenalkan nama saya Denita Amanda dengan NIM 241021112001. Perkenalkan, nama saya Nada Nur Aziza dengan NIM 241021132001. Perkenalkan, nama saya Naisha Rizky Amaliatha dengan NIM 24102111200105. Halo guys, saya Diani Rizky Putri Surapati. Di sini saya akan memberikan penjabaran mengenai pengertian dan juga penjelasan faktor-faktor gugurnya hak menjalani hukuman. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian. Istilah gugurnya hak menjalani hukuman berarti keadaan di mana seseorang yang seharusnya menjalani pidana tidak lagi dapat atau tidak perlu melaksanakannya karena ada sebab-sebab hukum tertentu yang menghapus hak negara untuk mengeksekusi pidana tersebut. Gugurnya hak menjalani hukuman adalah berakhirnya kewenangan negara untuk melaksanakan putusan pidana terhadap terpidana, yang artinya walaupun seseorang telah dijatuhi hukuman misalnya penjara, denda, dan lain sebagainya, hukum menganggap hukuman itu tidak perlu atau tidak bisa dijalankan lagi. Yang kedua, faktor-faktor gugurnya hak menuntut hukuman terhadap si pelaku tindak pidana ialah 1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntut telah dimulai. Di luar KUHP juga ada dasar-dasar yang dapat menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap pelaku tindak pidana yaitu sebab abolisi dan juga amnesti. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tak adanya pengaduan pencabutan, pengaduan dan keterlambatan mengajukan pengaduan oleh orang yang dirugikan dalam hal terjadinya delik aduan. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan gugurnya hak untuk menuntut sebagaimana diatur di dalam KUHP. Pengaturan gugurnya hak untuk menuntut sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu yang pertama, adanya asas nebis in idem pasal 76 KUHP. Pasal 76 ayat 1 KUHP menyatakan kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan menjadi tetap. Selanjutnya, dalam artian hakim Indonesia termasuk juga hakim swapraja dan adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Pasal 76 ayat 2 KUHP, jika putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal yang pertama, putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dan tuntutan hukum. Yang kedua, putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankan telah hapus karena daluarsa. Maksud dari asas nebis in idem tersebut adalah dalam hal adanya suatu perkara yang telah diajukan dan telah mendapatkan keputusan yang pasti dan tetap dari pengadilan, tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama, atau dengan kata lain, tidak seorang pun atas perbuatannya dapat dituntut untuk kedua kalinya. Perkara yang telah mendapatkan keputusan yang pasti tidak dapat dituntut kembali untuk kedua kalinya dengan syarat-syarat yaitu yang pertama sama pelakunya, yang kedua sama perbuatannya, yang ketiga atas perbuatan tersebut telah ada vonis atau putusan dari hakim pengadilan yang pasti dan tetap. Kedua, terdakwa meninggal dunia. Pasal 77 KUHP, hak menuntut hukum gugur atau tidak laku lagi lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan, maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi karena dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika pengusutan telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya. Umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya. 3. Terjadinya penyelesaian di luar persidangan. Pasal 82 KUHP, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Konsep ini dikenal berdasarkan asas ius poenali dan ius poenendi adalah suatu pemikiran tentang sistem penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP bahwa penyelesaian perkara pidana oleh penuntut umum yang telah tentunya ditujukan kepada tindak pidana yang diancam dengan denda saja dengan syarat A. Jenis tindak pidana adalah pelanggaran, B. Pelanggaran atas tindak pidana ini oleh undang-undang diancam dengan sanksi denda, C. Pelaku berkenan membayar dana maksimum dengan sukarela, D. Jika penuntutan telah dimulai
biaya-biaya perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan dibebankan kepada pelaku. Ancaman pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu jika dirumuskan dalam aturan undang-undang dapat dilaksanakan oleh penuntut umum atau dapat dikonversi ke dalam sejumlah uang dengan taksiran yang ditentukan oleh undang-undang. F. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui lembaga ini dapat diperhitungkan sebagai pemberatan bila terjadi pengulangan atau residif. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan dan dasar hukum. Yang keempat, tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan. Gugurnya hak untuk menuntut oleh karena tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Menurut sifatnya, delik aduan dibedakan menjadi dua, yaitu delik aduan yang absolut, yaitu delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, dan yang kedua, delik aduan yang relatif. Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang dirugikan. Delik bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Dasar hukum mengenai gugurnya hak menjalani hukuman atau yang lebih dikenal dengan kedaluarsa pelaksanaan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 139. Pasal 137 mengatur tentang jangka waktu kedaluarsa untuk melaksanakan pidana yang dihitung sejak putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jangka waktunya bervariasi tergantung jenis pidananya, yaitu 18 tahun untuk pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, 10 tahun untuk pidana penjara di atas 5 tahun, dan 5 tahun untuk pidana penjara 5 tahun atau kurang, pidana pengawasan atau pidana denda, dan 2 tahun untuk pidana kerja sosial dan pidana tutupan. Pasal 138 mengatur tentang penundaan kadaluarsa, yaitu jangka waktu kadaluarsa mulai berjalan lagi dari awal jika terpidana dipanggil untuk melaksanakan pidana namun ia tidak datang dan melarikan diri. Pasal 139 mengatur tentang pemutusan kadaluarsa, yaitu jangka waktu kadaluarsa terhenti atau ditunda selama waktu tertentu. Misalnya, selama terpidana menjalani pidana lain atau ditahan atas alasan lain, selama terpidana berada di luar negeri dan tidak mungkin dilaksanakan eksekusi. Yang kedua, selama diajukannya upaya hukum peninjauan kembali atau permohonan garansi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alasan gugurnya hak menjalani hukuman. Alasan gugurnya hak menjalani hukuman. 1. Sebab alamiah. Secara alami adalah dikarenakan terdakwanya meninggal dunia, maka tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Pertanggungjawaban pidana sifatnya perorangan. Siapa yang melakukannya dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka terdakwa seperti yang dituntut di hadap pengadilan. Dalam unsur delik pemidanaan terdapat unsur barang siapa. Hal diartikan sebagai naturlich person, yaitu orangnya sendiri yang melakukan tindakan atau perbuatan pidana. Selain itu, terdapat definisi tindak pidana yaitu strafbefeit, meninggalnya si pelanggar hukum menjadikan penuntutan oleh jaksa penuntut umum menjadi gugur. Tinggal bagaimana pelaksanaannya akan diatur secara teknis oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ada. 2. Sebab perbuatan manusia. Seperti halnya diuraikan, gugurnya hak untuk menuntut karena daluarsa, si tersangka ataupun terdakwa melarikan diri, baik pada saat tersangka dalam proses penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun telah divonis tetapi putusannya belum berkekuatan tetap, yang bersangkutan melarikan diri seperti diatur dalam pasal 78 KUHP, maka hal demikian telah ditentukan waktu pelariannya atau tidak ditemukan persembunyian terdakwa, maka tidak dapat lagi dituntut. Selain daluarsa, perkara yang dihadapi tersangka atau terdakwa merupakan delik aduan. Pada tahap penyidikan ataupun penuntutan, si korban mencabut pengaduannya. Sejak dicabut pengaduan korban tersebut, tersangka ataupun terdakwa tidak dapat dituntut. Seperti halnya beberapa delik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak pidana asusila, pasal-pasal 367, 370, 376, 394, 404 dan 411. Terdapat juga hapus hak untuk menuntut karena perbuatan manusia, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan atau damai pada perkara-perkara ringan dalam rangka implementasi restoratif justice. Oleh karena hal ini memungkinkan dilakukan pada tahap penyidikan berdasarkan surat Kapolri Nomor Polisi B/3022/12 tahun 2009 SDE OPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternative Dispute Resolution ADR bisa dikatakan merupakan suatu langkah memotong suatu perkara tertentu tidak sampai pada tahapan penuntutan dan mengurangi kasus-kasus masuk pada pengadilan. 3.
Ketiga, sebab hukum. Gugurnya hak untuk menuntut disebabkan oleh hukum, seperti halnya adanya asas ne bis idem, di mana pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut kedua kalinya oleh karena pelaku atau subjek hukumnya sama dan perkara yang sama telah mendapat putusan atau vonis hakim dan telah berkekuatan hukum. Selain daripada itu, gugurnya hak untuk menuntut karena adanya pengesampingan perkara demi kepentingan hukum atau deponir seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Kejaksaan dan adanya amnesti, abolisi, dan gerasi dari Presiden seperti diuraikan di atas. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang gugurnya menjalani hukuman di luar KUHP. Gugurnya menjalani hukuman di luar KUHP. Satu perkara tersebut daluarsa atau lewat waktunya. Dalam pasal 78 ayat 1 KUHP, hak menuntut hukuman gugur tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya. 1. Sesudah lewat 1 tahun bagi segala pelanggar dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan. Sesudah lewat 6 tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun. Sesudah lewat 12 tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari 3 bulan. Sudah lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang terancam dilakukan mati atau penjara seumur hidup. 2. Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi sehingga menjadi sepertiga. Amnesti dan abolisi dari Presiden pasal 14 Undang Dasar 1945. Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif dan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja hak prerogatif untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana secara konstitusi adalah sah. Adapun kriteria pemberian amnesti dan abolisi Presiden adalah amnesti merupakan pencegahan penuntutan atas beberapa orang atau segerombol orang yang melakukan kesalahan, sedangkan abolisi merupakan penghentian penuntutan berjalan atas seseorang atau beberapa orang yang melakukan kesalahan. Amnesti diberikan sebelum suatu penuntutan mulai dilaksanakan, sedangkan abolisi diberikan pada saat penuntutan dilakukan. Perbedaan amnesti, abolisi, dan gerasi yaitu amnesti abolisi menggugurkan hak untuk menuntut hukuman, sedangkan gerasi menggugurkan menjalani pidana. Amnesti abolisi mencegah atau menghentikan penuntutan, sedangkan gerasi menghapus hukuman. 14 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Perhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.